Sebagai pendeta, nama saya Pendeta Konstantina Simaela, biasa dipanggil Kosi. Suami saya Obaja Lenjaja. Ya, dia tidak bekerja, dia hanya usaha saja. Anak saya itu semuanya 7. 1 meninggal di Kisar. Jadi yang meninggal itu laki-laki. Yang sekarang ini 6. 3 laki-laki, 3 perempuan. Saya ini adalah anak yang kelima dari keluarga papa dan mama. Dan saya diambil sejak kecil umur 6 tahun untuk tinggal dengan Bapak Serani di Ambon. Dan saya disekolahkan sampai pada akhirnya saya tamat SMA, tetapi ada tantangan yang saya hadapi. Orang tua baptis saya yang ibu meninggal dunia di mana saya usia SMP kelas 1, usia 12 tahun, dan saya harus bekerja untuk menghidupi masa depan saya, mencuci, karena orang tua saya petani. Kami tiap hari Sabtu itu harus ada dalam ibadah keluarga, dan di sepanjang minggu itu kami harus bisa dievaluasi di ibadah kunci usbu itu. Kalau ada hal-hal yang kami lakukan itu akan dinasihati, ditegur berjam-jam, dan kami tetap jalani saja. Bagi saya tetap jalani saja. Memang tinggal dengan orang itu bagi saya suatu kesempatan untuk kotong belajar tentang arti hidup ini. Kalau kotong tinggal dengan orang tua mungkin kotong senang-senang saja. Tetapi kalau tinggal dengan orang itu, ya kotong punya keinginan juga tidak bisa kotong sampaikan, dan kotong mengalir saja. Jadi prinsipnya sejak kecil itu saya sudah diajak untuk berupaya mengalami untuk bisa menghadapi penderitaan batin yang sungguh luar biasa, tetapi saya tidak bisa mengungkapkannya, hanya bisa lewat doa saja. Tapi saya tidak pernah mengelak, artinya tidak memberontak, mengalir saja. Dan keinginan untuk menjadi seorang pendeta ketika saya melihat pendeta pimpin ibadah dan pemberitaannya, ya saya ingin menjadi seorang pendeta. Yaitu saya sudah nyatakan oleh tiap saat saya rajin pergi ibadah tunas, dan sejak SMP bahkan SMA kelas 1 itu saya sudah menjadi pengasuh. Ya tiap saat, tiap waktu saya paling suka itu pergi mencari anak-anak. Dari rumah ke rumah jemput satu, ada yang kasih mandi, lalu bawa ke tunas. Itu kegiatan rutin yang tiap saat, tiap waktu. Saya merasa senang sekali kalau pergi jemput anak-anak untuk pergi sekolah minggu. Menjadi pendeta itu pilihan beta. Dan itu didukung oleh orang tua baptis yang saya tinggal. Dari kecil ketika saya sudah di situ, mereka tetap berdoa untuk saya harus jadi pendeta. Saya mau menjadi pendeta, saya mau melayani Tuhan. Saya mau menyatakan tentang sebuah kebenaran itu saja. Yang benar, katakan benar. Yang salah, katakan salah. Menjadi pendeta untuk melayani, karena ketika saya ada dalam pergumulan menjadi seorang pengasuh itu konteksnya ialah bahwa pergi beribadah kepada Tuhan dan membawa jiwa-jiwa anak-anak kepada Tuhan, itu merupakan sebuah sukacita. Dan saya juga belum mengerti tentang menjadi pendeta itu, tetapi pada prinsipnya saya mau membawa orang kepada Tuhan. Ketika dalam pendidikan itu, ketika saya kuliah itu, saya memang terhalang. Waktu saya tes itu saya cuma ambil D3 saja, tidak ambil S1. Perhitungannya uang kuliah juga, pikir mungkin S1 uangnya butuh banyak, tapi D3 yang terlalu waktu itu. Dan dalam mengikuti perkuliahan itu tantangan ekonomi.
tantangan ekonomi, dan juga saya tinggal di kos. Saya tidak punya uang, tapi saya harus pergi cari uang dengan cuci orang pemakaian sambil pergi kuliah. Dan memang saya mengalami bahwa bekerja sambil kuliah itu tidak efisien. Kita punya kemampuan untuk bisa belajar dan bekerja, itu kita punya kemampuan belajar terbatas. Dan memang saya waktu kuliah nilainya ya 2,5 ke atas lah sampai ini, tetapi waktu itu kan nilainya masih bisa mendingan lah. Tapi bagi saya ialah bahwa saya tidak fokus secara khusus untuk belajar karena harus bekerja. Pagi saya pergi kuliah, kalau ada jam kuliah saya kuliah, tapi sesudah itu saya harus pergi cuci pakaian, setrika untuk dapatkan uang dan sebagainya. Tetapi saya tetap maju, sampai pada akhirnya selesai. Tetapi di dalamnya Tuhan terlalu baik. Dalam tugas melayani, walaupun saya sudah pindah tempat tinggal, tapi tugas mengasuh, saya tetap pergi melayani dari Batu Merah, tinggal di Ersalobar. Saya pulang balik melayani, apalagi jam pergumulan pengasuh itu jam 12 malam setiap hari Sabtu. Saya harus pulang balik jalan kaki demi untuk sama-sama mendukung pergumulan. Saya jalan kaki, saya kadang air mata tumpah juga. Bukan soal apa, tidak ada di sini, bukan soal cari nama, tapi di situ dilatih ketaatan, kesetiaan untuk membangun kebersamaan dengan para pengasuh dan bergumul. Saya jalan sendiri di Batu Merah sampai gudang semen itu di muka kampus naik ke atas itu. Dan Tuhan selalu jaga. Kekuatan doa itu memang bagi saya sungguh luar biasa. Jadi saya tidak takut manusia apapun juga. Saya yakin Tuhan tetap jaga. Sekecil apapun persoalan yang kita bisa lewati, bisa lalui, kita melihat itu cara Tuhan, dan di dalamnya kita melihat apa makna dari semua yang kita hadapi. Nah, di sini kita selalu ada dalam introspeksi diri. Yesaya 30 ayat 15 itu, dengan bertobat dan tinggal tenang, di situ terletak kekuatan. Ya, kekuatan firman Tuhan memuat bagi beta berjuang untuk pendidikan dalam penyelesaiannya itu sepertinya berjalan meraya begitu. Kalau bagi orang lain ya mereka punya kemampuan ada. Saya punya teman-teman, mereka tidak boleh kan dikirim uang oleh orang tua. Tapi saya kan tidak. Untuk minta uang itu, ketemu 3 orang kuliah. Beta di teologi, beta punya adik perempuan di perikanan, depan laki-laki di pertanian, di Unpati. Dan ketemu masing-masing berjuang, papa hanya kasih uang kuliah saja. Suatu ketika sudah batas pembayaran, beta telepon harus uang bayar. Papa datang waktu itu, anto kasih cuma uang kuliah saja. Uang oto pun untuk saya kasih. Waktu itu sempat buang uang. Beta pulang kamar kos. Tetapi beta berdoa lagi. Beta balik lagi. Hanya uang kuliah pas itu saja yang untuk kasih. Untuk lainnya, beta selalu diberkati Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Saya menunggu SK 2 tahun. Saya magang di LPJ GPM. Saya mendapatkan SK pertama itu pada masa kepemimpinan Bapak Pendeta Sami Titalei. Setelah sidang sinode 2001, saya ditempatkan di Jemaat GPM Kahilin di Wetar sebagai ketua majelis jemaat. Dan saya merupakan pendeta pertama di situ. Karena sebelumnya para penginjil saja. Pada awalnya saya ketika mendapatkan SK itu orang tua tidak setuju. Karena jauh di Wetar sana. Ya, saya pergi melayani jemaat itu bagi saya dengan kondisi orang susah,
orang yang berlatar belakang penderitaan, saya sangat menyatu dengan mereka. Pelayanan tiap saat, tiap waktu, saya berusaha melayani mereka semaksimal mungkin, tetapi saya tidak mengetahui gambaran latar belakang mereka, karena mereka orang awam, masih berlatar belakang mistik tinggi. Tapi saya tidak peduli, saya kan pergi tujuan satu, mau melayani. Ya, melayani dalam pergumulan yang sungguh luar biasa, kurang lebih 7 tahun di situ. Pada prinsipnya Koto mengalir saja untuk melayani sesuai dengan apa yang menjadi pelayanan yang Koto harus lakukan, ibadah minggu, ibadah unit. Tapi kalau di sana kita tidak bisa ibadah 1 minggu 1 kali saja, karena hari Senin sampai hari Sabtu itu mereka ada di kebun. Yang kadang Koto harus pergi kebun bagi mereka untuk yang sakit. Saya tuh pelayanan bagi mereka yang sakit di kebun-kebun. Tujuh tahun di Wetar, 4 tahun di Nomaha, 8 tahun 9 bulan di Kebesara. Jadi hitung dari 2001 sampai 2021 baru masuk Masohi. 20 tahun di sana. Yang pertama saya di jemaat GPM Kahilin, itu jemaat pertama dan masuk dalam masih Klasis Kisar. Setelah itu dipindahkan ke jemaat GPM Nomaha dan di situ 4 tahun dari 2008, jadi dari 2001 sampai 2008 di Kahilin. 2008 sampai 2012 di Nomaha. Dan masuk di jemaat yang kedua itu saya melahirkan anak nomor berapa itu meninggal. Tetapi itu sebelum sidang Klasis itu dia sudah meninggal. Ya, karena tidak ada uang. Hari itu memang Bapak Tua sudah pergi usahakan meja sidang. Katong dengan dana sendiri, semua sendiri, tetapi tantangannya sungguh luar biasa. Tapi kasihan meja itu, kayu itu datang untuk buat meja sidang, tetapi kayu itu dipakai untuk peti jenazah anak saya. Saya belajar menjadi seorang pendeta itu harus tenang, tapi saya mengakui bahwa saya punya kekurangan banyak. Soal intelektual, kemampuan untuk manage itu saya kurang. Tapi kalau bicara soal iman, paling tidak saya yakin Tuhan berkenan bagi saya. Iya, bagi saya tidak bisa menyerah, saya ada pilihan yang lain. Lalui saja jalan dolorosa itu. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Karena tidak ada pilihan untuk mundur. Satu hal yang pasti ialah bahwa ada tanggung jawab besar. Baik tanggung jawab untuk pelayanan, tapi tanggung jawab juga untuk anak keluarga. Karena saya ini termasuk sumber pendapatan keluarga. Saya hanya punya kekuatan itu Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 23 itu. Mau melayani Tuhan bagi saya itu ialah bahwa mari tetap merendahkan hati, merendahkan diri, mengandalkan Tuhan, dan benar-benar memprioritaskan Tuhan, meyakini bahwa kuasanya melebihi segala-galanya. Kotong harus melayani dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh. Kotong harus benar-benar memaknai panggilan ini sebagai sebuah tanggung jawab iman untuk menyaksikan kemahakuasaan Tuhan Allah dalam seluruh hidup ini. Itu kotong punya tugas menyaksikan bahwa Tuhan itu melebihi segala-galanya. Dan kotong melayani bukan untuk mencari sesuatu yang kotong inginkan. Jangan perhitungkan materi. Kalau kotong perhitungkan itu, kotong tidak apa-apa. Kotong harus melayani saja. Melayani dengan hati. Kondisi baik atau tidak baik, laksanakan. Jangan perhitungan untung rugi dan segala sesuatu. Sebab nilainya kotong saya dapatkan di situ. Tetapi Tuhan sementara menguji kotong. Laksanakan saya, nanti Tuhan kasih berkat di depan sana. Keluarga.
Saya punya suami itu walaupun kadang dia yang saya inginkan untuk dia mengerti seperti ini tidak, tetapi dia sangat menopang karena 24 jam dia kasih kesempatan melayani. Tidak pernah memperhitungkan apapun juga. Dia begitu sangat menopang untuk saya harus pergi melayani. Kalau ada yang datang itu dia suruh lepaskan semua pekerjaan yang ada, pergi pelayanan. Ada orang, jadi ya suami saya itu sangat berarti, anak-anak saya tetap memberikan spirit semangat itu. Filipi 4 ayat 23 tuh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan beban pergumulan kehidupan yang dari kecil hingga besar, sampai dalam tugas pelayanan, beta tetap mengalir untuk bertahan dan terus bertahan sampai saat ini karena beta meyakini Tuhan selalu kasih kekuatan bagi beta, dan beta tidak meragukan akan kebenaran firman Tuhan itu. Dia menjadi pedang yang sungguh luar biasa membuat beta berhasil. Saya memegang sebuah kebenaran. Kalau saya merasa bahwa saya benar, itu berarti bahwa saya yakin saya pasti bisa. Itu satu hal yang bagi saya, kalau saya tidak benar, pasti saya tidak bisa. Itu yang saya pegang. Kadang kotong menjadi yang terbaik, tidak butuh kotong untuk mempersoalkan kotong kebenaran. Tenang saja, mengalir saja. Sebab ada buahnya yang manis yang nanti Tuhan siapkan entah kapan. Yang pertama, saya mengajak para pelayan GPM untuk mari kita mensyukuri akan panggilan pelayanan ini, sebab sebenarnya ketong yang layak. Pekerjaan tugas pelayanan gereja ini kudus dan suci. Karena itu wujudkan itu dengan tetap setia dalam panggilan tugas dan tanggung jawab pelayanan, hidup dalam takut akan Tuhan. Ketong menyuarakan kebenaran, keadilan, kejujuran. Apakah ketong sudah melakukannya ataukah tidak? Atau hanya ketong bisa bersaksi padahal ketong penghidup tidak sesuai. Itu menjadi bumerang bagi ketong punya hidup. Ya, beta saya tahu juga, tetapi kita pelayan ini, kita meyakini bahwa ketong hanya Allah di tangan Tuhan. Karena itu, ketong harus mempergunakan otoritas kuasa Tuhan yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan ambil, ketong sing ada punya apa-apanya lagi. Karena itu pertahankan kasih karunia yang telah Tuhan berikan itu untuk menjadi berkat bagi semua orang. Layanilah semua orang sebagai hamba yang melayani, bukan sebagai pemerintah, sebagai penguasa begitu. Kadang kita lihat ada teman-teman pendeta yang memakai jabatan untuk bisa seenaknya saja bertindak bagi umatnya, itu tidak boleh. Mari kita melayani tetap menjadi seorang hamba, dan menjadi melayani dengan penuh ketulusan hati untuk tetap menjadi berkat. Rekan-rekan pelayan, mari kita kerja untuk Tuhan, kerja dengan hati. Tuhan Yesus memberkati. Kau membuatku sesuai.